kali ke Bali, ini aku baru kesampaian cobain makanan viral yang ada di Bali. Tempat makan pertama yang paling aku penasaran tuh Pink Tempong. Aku tuh udah lebih dari 3 kali ke Bali, tapi nggak pernah makan tempong di Bali. Kan maksud aku, padahal orang-orang kalau ke Bali tuh pasti makannya tempong. Ini menu yang kita pesen, by the way, rengginangnya enak banget. Dan tada, aku pesennya nasi tempong ayam goreng. Aku paling penasaran sama sambal tempongnya karena semua orang bilang sambelnya Pink Tempong ini tuh enak banget. Dan ternyata setelah aku coba, bener dong enak. Aku tuh pernah cobain sambal tempongnya Bu Indra, tapi cuma sambelnya doang, guys. Nah, menurut aku sambal tempongnya Bu Indra tuh kemanisan di lidah aku. Nah, ini lebih cocok soalnya dia lebih ke asin gurih. Dan ternyata pedes banget tapi nagih. Dan kalian harus coba pesan ayam gorengnya karena menurut aku ayam gorengnya enak banget kayak ayam kampung, tapi lembut terus ngeresap. Gemes kayak tahu Sumedang gitu teksturnya. Mas Bucin juga kepedesan. Tapi aku emang suka makan nasi tempong soalnya lengkap gitu, protein ada, serat ada, karbonya ada. Pink Tempong 9/10. Terus ini Gyukatsu Tenjin. Sebenarnya aku gak tahu ya ini viral apa kagak ya. Kita tuh tahu ini dari temennya Mas Bucin yang sering ke Bali dan katanya ini ngehits. Coba kalian yang tinggal di Bali bener gak ini ngehits? Jadi konsepnya adalah kita bisa ngeliatin kakak-kakaknya pada siapin makanan kita. Ini adalah menu yang kita pesan. Kita coba pesen 2 jenis daging sih. Langsung lengkap dapat nasi sama mie susu. Ini kita cobain dulu yang Gyukatsu set. Kalau gak salah sih dagingnya yang ini Australian ya. Cara makannya adalah dipanggang gitu di atas batunya. Sembari nunggu si dagingnya tuh agak matang, aku makan wagyu bowl dan ini enak 10/10. Sekarang waktunya buat kita cobain dan menurut aku pribadi rata-rata yang datang ke sini tuh bandinginnya sama Gyukatsu yang di Jepang. Nah, kalau menurut aku nggak yang semirip itu, cuman tetap lagi kalau nggak salah ini kita cobainnya yang top loin. Aku nggak terlalu ngerti daging sih. Cuman kalau disuruh milih, aku sama Mas Bucin tim yang pertama yang ternyata lebih murah, rating 8/10 dan ini total bill kita. Oke, lanjut. Ini guys, guling samsam merekak, namanya aja udah unik kan. Kebetulan ini Mas Bucin yang lewat, terus dia beli. Lucu ya, babinya tuh kayak digiling-giling guling. Tada! Karena dibungkus, dia bentukannya seperti ini. Ada sate, sosis, terus ada babi gulingnya tentu. Ada lawar, terus dapat kuah juga. Nah, ini adalah salah satu hal yang menurut aku lumayan mengagetkan. Si babi gulingnya itu loh guys, parah. Wah, berapa kali ke Bali, aku tuh makan di beberapa tempat gitu ya nasi campur gini kan, nasi campur Bali. Menurut aku ini adalah top tuh nasi campur babi yang enak. Satu laginya tuh yang kari rebo itu juga enak. Aku suka yang ini tuh rempahnya banyak tapi nggak bikin pusing. Kalian pasti paham deh maksud aku. Rating 8,5/10. Terakhir guys, ini kita jalan kaki ke tempatnya. Pagi-pagi langsung kita ke Valhalla Coklat. Karena katanya kalau kesiangan ini tuh abis. Apalagi kemarin aku sama Mas Bucin datangnya pas lagi liburan sekolah. Ini kita pesen 2 kotak yang dicampur. Jadi kotak pertama itu rasanya matcha sama dark chocolate. Aku pernah lihat di FYP katanya yang matcha tuh enak banget dan aku setuju yang matcha enak. Kalau disuruh pilih aku paling suka yang matcha. Dan kalau kata orang kan ini coklatnya lumer di mulut ya, aku setuju enak sih. 10/10, aku pengen lagi. Aku sempet cobain juga yang dark chocolate, terus aku ngerasa kayak aku kurang cocok. Terus ada yang karamel sama hazelnut, tapi aku sama Mas Bucin merasa ini terlalu manis. Tapi manisnya masih enak sih, soalnya ada si bubuk coklat yang pahitnya itu tuh di luar-luarnya. Yaudah deh, sekian dari Pele sama Mas Bucin yang udah mau nikah tapi masih makan banyak. So, bye-bye, love you, dadah. Wih, mumpung lagi di Bintan, ayo kita cobain kulineran di sini. Kalian tahu nggak? Aku sampai cobain makan daging ikan hiu. Halo semuanya. Jadi kemarin pas nyampe Bintan langsung diajakin ke Akau Potong Lembu. Namanya unik banget. Jadi kan? Ini tuh tipikalnya kayak food court. Isinya banyak banget makanan yang bisa kita pilih. Sama aku tuh paling penasaran sama yang namanya ikan hiu. Jadi ini ikan hiu file gitu, terus digoreng tepung. Ini Ai yang goreng guys, udah tua masih semangat banget kerjanya Ai. Jadi kita beli, terus sekarang lanjut aku pengen beli es cendol. Ini cendolnya seumuran kayak mami aku. Cara nyerut esnya masih tradisional banget, seru. Dan dikasih gula merah deh. Terus lanjut. Kemarin aku sempat nyari tahu kalau Bintan tuh ikonik banget sama yang namanya gonggong. Jadi kita harus cobain gonggong di sini. Kita beli 1 porsi yang direbus. Oke, terus karena aku tuh suka banget sama sup ikan. Jadi Pele juga cobain beli di sini. Dan ini guys yang paling bikin aku penasaran adalah teh tarik. Ya kalau kalian lihat warnanya kayak Thai tea. Aku minta yang gak terlalu manis. Dan jeng-jeng. Aduh, menarik banget, ada busa-busanya itu loh. Aduh, sekarang kita cobain kalian kalau misalnya ke Bintan ya, kalian wajib sih beli teh tarik. Menurut aku enak banget. Rasanya kayak Thai tea, ada busa foamnya gitu. Enak banget, 10/10. Please, aku pengen lagi. Aduh, gimana ya. Oke, sekarang kita cobain si gonggongnya ya guys. Jujur aku kayak agak takut gitu ya pas ngeliat. Apalagi pas aku tarik isinya, wah ternyata besar sekali ya saya. Jadi ini siput laut gitu guys. Kalau kalian tanya teksturnya kayak apa, unik banget, mirip cumi-cumi malah. Enak sih, tapi sayang cuma direbus. Sedangkan kan aku anaknya bumbu banget ya. Teksturnya unik sih. 7,5/10. Berikutnya ini dia ikan hiu goreng yang aku penasaran banget. Katanya kalau di Bintan tuh ikan hiu mudah dicari guys. Jadi kalau ke pasar nemu ikan hiu tuh bisa banget. Ini
kali pertama sih makan hiu digoreng. Biasa kayak siripnya doang kan dibikin sup. Enak sih teksturnya, nggak yang lembut banget tapi nggak yang seret juga. Aku kasih nilai 8/10. Nah ini dia sup ikan pakai bihun. Jujur aku nggak tahu yang ini ikannya ikan apa. Apakah ini juga ikan hiu? Saya tidak tahu karena kayak aku nggak tahu juga gitu pas aku cobain tekstur ikannya tuh nggak pernah aku rasain sebelumnya. Ini nyegerin sih dan ikannya nggak amis sama sekali. Aku bingung. Porsinya banyak banget lagi. Aku kasih nilai 8/10. Nah ini tambahan ya, ternyata ada yang beli oyster omelet. Waktu itu aku pernah cobain oyster di Jakarta kayak gini juga oyster omelet. Oysternya nggak kemakan karena amis, tapi karena ini Bintan seafoodnya seger banget. Cuman sayang omeletnya kayak kurang bumbu gitu. Nilainya 7,5/10. Terakhir ini Mas Bucin yang mesen ayam goreng bawang. Ini 10/10. Ayamnya empuk, gurih, bawang putih yang digoreng itu enak banget. Aku pengen lagi rasanya. Ini tuh kita makan ramean guys. Mejanya penuh banget. Tapi seru sih makan di sini karena bisa nyobain satu-satu. Tapi ya semuanya. Makin malam makin rame, seru banget Bintan. Kalian paling ngiler lihat yang mana? Bye bye love you. Dadah. Hai. Jadi selama 1 hari ini Pelia sama Mas Bucin bakalan makan diatur sama kakak kasir. Jadi nanti semua makanan sama minuman dipilihin sama kakak kasirnya. Pelia udah lama banget pengen bikin video kayak begini. Nah pertama-tama ini kita pergi ke Starbucks. Ini kita pergi ke Starbucks yang drive thru. Dan mari kita lihat kakak kasirnya bakal pesenin apa. Mas, aku minta dibikinin apa aja tapi untuk 2 orang boleh? 2 minuman, 2 makanan. 2 makanan, 2 minuman. Apa aja tapi terserah Apa aja ya? terserah Masnya. Kalau minuman paling ini Kak, mau yang di coffee atau yang non coffee? Terserah Mas. Dan ternyata seru banget dong. Terus kalian tahu apa? Kakak kasirnya pesenin 2 makanan sama 2 minuman dengan total harga 238.000. Ini ada es karamel macchiato ditambah es krim. Sama ini ada Java chip frappuccino yang juga ditambahin es krim. Dan pas kita cobain, jujur ini pilihan kakaknya emang enak. Tapi kayaknya nih 2 menu ini emang paling banyak orang pesen. Dan kalian tahu pas Pele coba es krim, serius es krimnya enak. Cuman kenapa ini manis banget ya, manis. Yang Java chip frappuccino kita mau kasih nilai 8,5. Dan yang satunya lagi kita mau kasih nilai 8. Nah, buat makanannya, di sini kakak kasir mesenin coklat croissant. Apa bacanya croissant? Nggak tahu. Biar gampang Pele sebut aja coklat croissant. Sebenarnya rasanya enak tapi keras. Ya, nilainya 6/10 deh. Terus ini ada yang namanya cinnamon roll. Kenapa semua pesanannya dibikin manis ya? Jujur Pele nggak suka banget sama cinnamon, tapi yang ini enak dong. Makasih nilai 9/10. Oke, selesai dari Starbucks ini kita menuju ke KFC jagonya ayam. Masih sama, ini KFC-nya drive. Kita lihat kakak kasirnya bakal pesenin apa ya. Halo, Mas. Baik. Saya mau beli tapi 2 paket makan. 2 paket? Tapi Mbaknya aja yang pilih apa aja terserah. Mbak aja nentuin sama Kalian lihat gak sih kakak kasirnya kebingungan mau mesenin apa. Dan akhirnya ini kakak kasir tuh mesenin 2 kentang goreng. Terus ternyata ini kentang gorengnya baru matang. Ini kentangnya enak banget sih, 9/10. Terus ini juga dipesenin paket super besar 1. Kenapa ayam KFC itu gedenya pakai banget? Tapi kayaknya itu sih alasan dia punya tagline jagonya ayam, karena emang gede banget sih jujur. Dan ini juga baru mateng, rasanya tambah enak, 9/10. Siapa yang kagak demen makan KFC? Terus ini kita juga dapat Coca-Cola segede ini karena udah belanja 100.000. Dan ini waktunya untuk makan malam. Buat makan malam aku mau pesan Hokben delivery. Nomornya udah bukan 50505, udah berubah. Di sini Pelia gantian yang pesen. Aku mau pesen 2 paket, tapi terserah kakak mau peseninnya apa, bebas. Paketannya kalau dengan chicken atau dengan beef, Terserah kakaknya aja mau apa, bebas. tambahan dessertnya, Terserah. coklat. Terserah kak, boleh. Jujur sih di antara semua kakak kasir, ini kakak kasirnya Hokben paling banyak nawarin segala hal. Dan ternyata dari Pelia pesen, si Hokben delivery ini tuh nyampe sekitar 1 jam setelah aku telepon. Kayak lumayan lama gak sih sebenarnya? Nah pertama-tama ini tuh kita dipesenin yang namanya es merah delima. Di bulat-bulatan merahnya tuh ada buah delima. Terus rasa dari airnya tuh juga enak. Ini nilainya 8/10. Terus berikutnya ini ada chicken tofu. Wah jujur aku sama Mas Bucin gak pernah nyobain chicken tofu Hokben. Terus karena Mas Bucin tuh suka banget sama tahu, kata Mas Bucin ini tuh rasanya enak. Kalau aku suka karena kuahnya gurih. Terus rasa olahan daging ayamnya tuh bukan yang kayak barang frozen gitu loh. Ini bisa banget sih buat dikasih nilai 8/10. Nah ini nih menu terakhir. Aku lupa namanya, kalau nggak salah premium set teriyaki. Pokoknya di sini pertama kalinya aku cobain chicken katsu Hokben. Kalian udah pernah belum cobain chicken katsunya Hokben? Kalau menu-menu Hokben kayak gini kalian udah bisa tahu lah ya nilainya berapa. Jujur ini kenyang banget udah ya. Bye bye, love you.